Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan seri spesial edisi Ramadan berjudul Moon Knight. Menceritakan tentang seorang pria pegawai museum yang mengalami penyakit langka, yaitu kehilangan sebagian memorinya. Ia selalu terbangun di tempat asing hingga akhirnya bertemu dengan sekte rahasia yang haus akan keadilan. Tanpa ia duga sama sekali, penyakit itu justru membawanya ke dalam konspirasi Dewa Bulan Mesir yang masuk ke dalam tubuhnya untuk memberikan kekuatan supranatural yang sama sekali tak terduga. Disclaimer, pembahasan kami bersifat spoiler. Jadi bagi kalian yang ingin menonton secara keseluruhan series Moon Knight, kami sarankan untuk berlangganan langsung di Disney Plus Hotstar. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pria yang terlihat sedang meminum air putih di dalam gelasnya. Tentu saja dengan cara yang cukup aneh. Setelah ia meneguk air putih di gelasnya hingga habis, dirinya menutup gelas tersebut lalu menghancurkannya. Keanehan terjadi di sini ketika pria tersebut memasukkan pecahan gelas kaca ke dalam sepatunya dan mengenakannya untuk berjalan begitu saja, seolah-olah ia kesurupan kuda lumping yang tak merasakan rasa sakit sama sekali. Kemudian scene bergerak kepada seorang pria bernama Stephen Grant yang baru saja terbangun dengan kondisi kakinya yang diikat atas kesadaran dirinya sendiri. Mengapa ia melakukan hal itu? Karena ia mengalami penyakit yang bernama Dissociative Identity Disorder atau yang lebih kalian kenal sebagai bipolar atau juga kepribadian ganda. Pengidapnya kerap melakukan hal-hal yang tak dirinya sadari, maka dari itu Stephen mengikat dirinya sendiri agar ia tak melakukan hal yang tak diduga. Tak hanya mengikat dirinya, ia juga menaruh pasir di area ranjang agar apabila ia berjalan sembari tidur, dirinya bisa melihat kemana jejak kakinya pergi. Dirinya juga memasang selotip di pintunya untuk memastikan bahwa ia tak pergi kemana-mana. Setelah itu, dirinya segera bersiap-siap untuk bekerja. Sebelum berangkat pergi bekerja, Stephen sempat membalas telepon dari ibunya yang tak sempat ia angkat sembari memberikan makanan kepada ikan kesayangannya yang bersirip satu bernama Gus. Kemudian setelah semua perlengkapannya aman, Stephen keluar dari apartemen murahnya yang dimana di depan pintu apartemen tersebut dijadikan sebagai lapak dagangan oleh para pedagang kaki lima. Karena Stephen tak memiliki uang yang cukup banyak untuk membeli sebuah mobil, ia sering memutuskan untuk menebeng pergi ke tempat kerjanya menggunakan bus atau kereta. Setibanya Stephen di museum tempat dirinya bekerja, ia melihat seorang anak kecil yang membuang sampah di dalam piramida Giza. Lantas Stephen langsung menegurnya dan mulai mengarahkan anak kecil tersebut kepada sejarah Mesir kuno lainnya di mana orang-orang di sana percaya jika hati mereka akan diambil untuk ditimbang, baik buruknya amal mereka masing-masing di padang ilanglang. Namun belum Stephen selesai menjelaskan, atasannya yang bernama Donna menegur Stephen karena ia bukanlah seorang pemandu wisata dan Stephen harus segera mengerjakan tugasnya, yaitu menjual permen gula kepada anak-anak yang datang ke museum hari ini. Memang, Stephen merasa bersalah sehingga ia tak bisa melakukan apa-apa selain menuruti perintahnya. Kemudian tiba-tiba rekan dari Stephen datang untuk mengingatkannya jika mereka akan berkencan di restoran yang memiliki steak terbaik di kota pada pukul 7 malam. Awalnya Stephen hanya mengangguk, tetapi ia merasa tak pernah mengajaknya berkencan. Pada malam harinya, Donna kembali memperingati Stephen untuk tak terlambat karena ia sudah melakukan hal itu berkali-kali selama dirinya bekerja di museum. Karena ingin memberi efek jera, Donna menyuruh Stephen untuk mengurus inventaris pekan ini. Memang, Stephen mengiyakan hal tersebut, namun ia merasa ada hal yang jauh lebih penting, yaitu terkait para Ennead yang museum pasang. Kumpulan para dewa-dewi Mesir yang terdiri dari Horus, Osiris, Tefnut, dan lain-lain. Yang ingin Stephen katakan adalah tim pemasaran mungkin salah dalam menaruh para Ennead karena mereka hanya menaruh 7 dewa di poster, sedangkan Ennead yang asli berjumlah 9. Tetapi rupanya Donna tak peduli dengan hal itu. Ia lalu menyuruh Stephen untuk segera pulang karena tugasnya telah selesai malam ini. Dengan terpaksa, Stephen yang penurut memutuskan untuk pulang. Ia menyapa para pegawai di sana termasuk JB, security yang menjaga CCTV.
Bukannya pulang langsung, Steven justru menghampiri seorang seniman yang menyamar menjadi patung. Ia bercerita tentang dirinya yang mengalami hal aneh karena selalu terbangun dan berjalan 10.000 langkah ke depan tanpa pernah dirinya sadari. Setelah itu, ia mengalihkan topik terkait wanita yang dirinya ajak kencan. Belum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba ia dihampiri oleh turis yang meminta tolong untuk memotretkan kebersamaan mereka berdua dengan seniman patung tersebut. Setelah membantu para turis itu, Steven kembali menceritakan tentang wanitanya. Apabila suatu saat ia ingin mencari kekasih, maka ia harus menghapus kebiasaan buruknya, yaitu mengikat kakinya di ranjang. Kemudian Steven berpamitan dengan cara memberikan tip kepada seniman patung tersebut. Setibanya Steve di apartemen miliknya, ia kembali melakukan rutinitasnya, yaitu menaruh selotip di pintunya, menaburkan pasir di area ranjangnya, dan juga mengikat kakinya. Lalu Steven mencoba untuk bermain kubik agar memfokuskan dirinya sehingga ia bisa tertidur lenyap. Tetapi tampaknya hal tersebut tak berpengaruh cukup banyak. Steven masih kesulitan tidur hingga akhirnya ia memutuskan untuk membaca buku tentang para Inead. Ketika Steven kembali mencoba bermain kubik, dirinya tiba-tiba tak sadarkan diri dan terbangun di sebuah padang rumput luas yang dikelilingi oleh bukit dengan kondisi dagu yang berdarah dan patah. Benar-benar tak terduga, Steven terkejut ketika tubuhnya berpindah tempat dengan sangat cepat. Ia mencoba untuk berkoordinasi dengan tubuhnya sendiri bahwa ini bukanlah mimpi, melainkan kenyataan. Setelah itu, Steven mendengar suara yang entah dari mana datangnya, menyuruh Steven untuk mengembalikan tubuhnya kepada seseorang bernama Mark. Steven terkejut dengan suara itu. Perlahan, sebuah sosok muncul dari belakang Steven dan tiba-tiba ia melihat seorang pria berada di suatu gedung. Awalnya Steven menyapa pria itu dengan sangat hangat. Namun tiba-tiba saja datang pria lain yang langsung menembaki Steven sehingga ia langsung memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Steven langsung pergi dan kabur menuju pemukiman warga. Setelah berhasil kabur, Steven melihat kerumunan orang yang sedang memperhatikan sesuatu. Terlihat seorang pria berjalan yang terlihat sangat didamba-dambakan oleh kerumunan orang itu. Kemudian pria itu mengumpulkan para kerumunan dan bertanya kepada mereka, adakah orang yang ingin maju untuk mendapatkan penghakiman atas nama Amit? Lalu seorang pria maju ke hadapannya dan ia langsung menyimpan tongkatnya di tengah-tengah kedua tangan pria tersebut hingga tongkat itu mengayun. Menurut tato yang berada di tangan orang berkuasa itu, pria yang maju ke hadapannya dinyatakan aman setelah indikator tato menunjukkan warna hijau dan ia dinyatakan pria yang cukup baik. Setelah penghakiman pertama selesai, kini giliran seorang wanita yang telah cukup lansia untuk menimbang kehidupannya. Namun sayang sekali timbangan kehidupannya menunjukkan merah, yang artinya ia tak layak lagi untuk hidup di dunia ini sehingga tiba-tiba saja wanita tersebut berubah menjadi keriput, menghitam dan mengering begitu saja. Saat penghakiman kedua selesai, ia dihampiri oleh anak buahnya yang memberitahu jika pertukaran gagal karena rekannya dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Lantas pria tersebut berdiri dan mengumandangkan suatu kata yang membuat kerumunan tersebut menunduk secara otomatis. Ura. Tentu saja Steven tak menyadari hal itu. Dan Steven langsung dituduh sebagai pembunuh bayaran yang telah melakukan semua ini. Steven yang kebingungan hanya memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bekerja di toko souvenir dan hanya ingin kembali ke London, tempat dirinya tinggal. Awalnya pria itu secara baik-baik meminta kepada Steven untuk mengembalikan sebuah benda bernama scarab yang berada di dalam sakunya. Memang Steven sangat ingin mengembalikan benda tersebut, namun entah mengapa tangannya selalu menghindar saat pria itu akan mengambil scarab. Barangkali hal tersebut terjadi hingga pria itu memutuskan untuk menyuruh anak buahnya membawa Steven agar mereka bisa menyiksanya. Saat di tengah pemindahan, seorang kakek-kakek pemilik toko tiba-tiba keluar dari tokonya dan mengambil scarab tersebut yang membuat Steven mengalami insiden yang membuatnya benar-benar menjadi mesin pembunuh. Bagaimana tidak, saat Steven kembali sadar, tangannya telah dilumuri oleh darah dan orang-orang yang membawanya telah tewas. Kemudian suara itu kembali muncul untuk menyuruh Steven kabur dan jangan sampai scarab itu diambil oleh orang yang berusaha mencurinya. Akhirnya Steven menuruti permintaan suara tersebut dan ia pun berusaha untuk berlari. Karena tak ada jalan keluar dikarenakan ia terkepung, Steven memutuskan untuk mencuri sebuah truk kue.
Meskipun telah berhasil keluar dari pengepungan, Steven masih tetap dikejar oleh orang-orang tersebut yang membuatnya kebingungan harus melakukan apa karena ia dikejar oleh banyak mobil. Suara yang muncul dari kepala Steven kesal dengan dirinya dan bahkan ia menyebut Steve sebagai si bodoh. Lalu tiba-tiba salah satu pria masuk ke dalam truk dan mencoba untuk membunuhnya. Namun lagi dan lagi insiden itu muncul yang membuat Steve berhasil membunuh pria tersebut, bahkan kini ia memegang senjata. Masih dalam situasi kebingungan, Steve hanya bisa menjalankan perintah dari suara yang muncul dari dalam kepalanya. Ia bahkan kembali tak sadarkan diri dan tiba-tiba mengemudikan mobil dalam keadaan terbalik. Tetapi bodohnya, Steven melemparkan senjata tersebut seolah-olah ia tak membutuhkannya. Hingga perlahan Steve berada dalam posisi tertekan saat truk yang ia gunakan mendadak berhenti dan orang-orang bersenjata tersebut langsung menghadangnya. Ketika Steve menyerahkan dirinya sendiri, tiba-tiba beberapa kayu turun dari arah bukit dan menghantam mereka semua. Sementara Steve kembali terbangun dari tidurnya dengan kondisi tubuh yang sangat terkejut. Karena ingin memastikan bahwa itu semua adalah mimpi, Steve memeriksa kakinya. Dan ternyata ia masih dalam kondisi yang sama, belum berubah sama sekali. Bahkan pintunya masih tertutup dengan sangat rapat. Lalu Steve pun tertawa dan mulai menyadari jika ternyata insiden yang baru saja ia alami adalah sebuah mimpi. Setelah itu ia memutuskan untuk sarapan sembari menonton televisi. Saat menyantap serealnya, ia bertanya-tanya apakah ikan mengalami mimpi yang sama. Lalu tiba-tiba dirinya menyadari hal yang aneh dari ikannya ketika siripnya kembali tumbuh. Karena tak tahu apa yang terjadi dengan ikan tersebut, Steve memutuskan untuk membawa ikannya menggunakan blender ke toko akuarium. Ia bertanya mengapa ikannya memiliki dua sirip. Padahal penjaga toko memaklumi hal itu. Semua ikan pasti memiliki dua sirip dan menganggap Steve sebagai orang yang gila. Dan saat Steve melihat ke arah jam, ia terkejut jika ternyata kini pukul 5 sore. Padahal pukul 7 malam ia memiliki kencan dengan rekannya. Lantas Steve dengan segera bersiap-siap, mengenakan pakaian terbaiknya dan pergi ke restoran yang memiliki steak terbaik di dunia. Setelah cukup lama menunggu, rekannya tak kunjung datang. Maka dari itu, Steve memutuskan untuk meneleponnya yang berujung pada penghakiman karena Steve telah berperilaku jahat kepadanya. Bagaimana tidak, Steve membuat ia memakan steak sendirian. Situasi semakin membingungkan, padahal Steve merasa ia telah berada di tempat dengan pukul yang tepat. Memang, Steve tiba pukul 7 malam sesuai rencana mereka berdua. Namun di waktu yang salah karena ini adalah hari Minggu. Sedangkan kencan mereka digelar pada hari Jumat. Steve merasa dirinya baru saja terbangun di hari Jumat. Tetapi entah mengapa ia telah melewati 2 hari berlalu. Karena sudah terlanjur berada di restoran, Steve lantas memutuskan untuk memesan steak terbaik di restoran tersebut. Kemudian setelah menyelesaikan makanannya, ia berjalan pulang. Menelepon ibunya untuk memberitahu jika kekasihnya sangat menyukai bunga yang ia berikan kepadanya. Dan Steve tak sabar untuk mengenalkan kekasihnya kepada ibunya. Lalu Steve masuk ke dalam apartemen, memakan coklat yang seharusnya ia berikan kepada rekannya sendirian. Ia masih tak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Steve memberi makan ikannya dan saat coklat miliknya berjatuhan, barulah Steve menyadari sesuatu yang salah. Ia melihat goresan meja yang digeser. Lantas Steve memeriksa apa yang sebenarnya terjadi dan ia menemukan sebuah kunci serta satu buah ponsel di balik kayu yang berada di atap rumahnya. Penasaran dengan ponsel tersebut, Steve memutuskan untuk membukanya dan menelepon kontak dengan nama Layla yang telah mendapat penolakan berpuluh-puluh kali. Dan saat telepon diangkat, Layla marah besar. Ia mengarah Steve telah meninggal karena tak mengabarinya selama berbulan-bulan. Steve masih tak mengerti. Lalu Layla bertanya, mengapa aksennya tiba-tiba berubah? Ada apa dengan Marks? Ya, ternyata Layla adalah kekasih dari Marks, orang yang berada di dalam tubuh yang sama yang dihuni oleh Steve. Karena ketakutan, Steve lantas menutup teleponnya dan kejadian aneh mulai terjadi saat suara tersebut kembali muncul. Suara itu mengisyaratkan Steve untuk berhenti mencari. Ketika Steve sedang membereskan toilet, ia tak menemukan apapun yang mencurigakan. Namun, bayangan cerminnya menandakan seperti Steve adalah 2 orang yang berbeda. Tentu saja hal itu membuat Steve semakin takut. Terlebih listrik apartemennya tiba-tiba mengalami masalah dan kamarnya bergetar dengan sangat hebat. Lalu Steve memutuskan untuk kabur. Ia memasuki lift untuk pergi ke lantai dasar. Tetapi sayangnya Steve tetap kembali ke lantai yang sama hingga akhirnya ia dihampiri oleh sosok mengerikan. Bertubuh besar, berjubah dan membawa tongkat. Saat Steve ketakutan, ternyata yang ia hadapi adalah seorang wanita lansia yang berterima kasih karena Steve telah menghentikan pintu lift untuknya.
Namun wanita lansia tersebut ternyata ketakutan saat melihat sosok dari Steve. Ia bahkan memutuskan untuk segera keluar kembali dari lift dengan dalih ingin bertemu dengan temannya terlebih dahulu. Masih dalam kondisi yang sama, Steve masih tak mengerti dengan apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba ia melihat sosok itu berada di belakang tubuhnya dan Steve tiba-tiba berpindah tempat ke dalam bus. Disinilah ia baru menyadari bahwa hal yang ia alami semalam bukanlah mimpi belaka, melainkan kejadian yang nyata ketika ia melihat pria tersebut di dalam bus. Karena ketakutan, Steve memutuskan untuk meminta kepada GB agar menghentikan setiap orang yang mencurigakan yang ingin masuk ke dalam museum. Namun rasanya percuma, karena pria tersebut telah berada di dalam dan bahkan security di dalam museum nurut kepada perintahnya. Pria itu meminta kepada Steve untuk menyerahkan skarab yang dimiliki oleh Amut, Dewi Mesir Maha Pengampun yang tentu saja Steve ketahui asal-usulnya. Setelah itu, pria tersebut menyudutkan Steve dengan berbagai ancaman yang ia katakan kepadanya, didukung oleh lingkungan yang didominasi oleh kaumnya. Ketika pria itu mencoba untuk menghakimi Steve menggunakan tongkatnya, ia mulai merasakan kekacauan yang sangat amat mengerikan, sehingga ia memutuskan untuk membiarkan Steve pergi begitu saja saat keadaan museum kembali normal. Saat itu Steve memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya, tetapi entah mengapa ia mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi ke suatu ruangan. Perlahan Steve menghampiri sumber suara tersebut dengan harapan itu adalah Donna. Namun suara tersebut menghilang diiringi oleh kehadiran dari siluman iblis berbentuk anjing yang muncul begitu saja. Karena Steve ketakutan, ia berusaha untuk bersembunyi. Tetapi ancaman itu masih terus ada. Dan meminta kepadanya untuk segera mengembalikan skarab tersebut sebelum anjing itu akan mencabiknya. Dengan kecerdikan yang Steve miliki, ia mencoba untuk mengalihkan perhatian anjing tersebut dengan cara melemparkan tasnya. Tetapi usahanya tetap saja sia-sia karena anjing itu bergerak dengan sangat cepat, berusaha menangkap Steven dan ingin mencabik-cabiknya. Steven saat itu berusaha untuk kabur. Ia akhirnya berhasil memasuki sebuah toilet. Di sana, Mark kembali muncul, meminta kepada Steve untuk membiarkannya mengambil alih kendali. Apabila Steve mau, maka ia bisa menyelamatkan mereka berdua. Awalnya Steve masih ketakutan dan tak mau mempercayai ini semua adalah nyata. Namun Mark menegaskan dirinya sangatlah nyata. Tak ada halusinasi di sini. Dan ia berjanji akan membawa Steve keluar dari tempat ini dengan aman. Akhirnya Steve terdiam dan mau memberikan seluruh kendalinya kepada Mark. Perlahan ia mengalami kesurupan. Banyak sekali aksara Mesir muncul di dinding toilet tersebut dan pada akhirnya anjing itulah yang berhasil dibunuh oleh Steve yang telah berubah menjadi sosok pria berbaju serta berjubah putih dengan mata menyala yang disebut sebagai Moon Knight. Dan episode 1 di season 1 pun berakhir di sini. Bagaimana tanggapan kalian dengan series Moon Knight? Apakah sesuai dengan ekspektasi para pecinta Marvel Universe? Perlu kalian ketahui, kami akan membuat series Moon Knight edisi Ramadan setiap seminggu sekali, mengikuti dengan perilisan dari series ini. So, bagikan komentar kalian tentang series Moon Knight dan berikan kami kritik serta saran untuk memperbaiki setiap kesalahan yang kami perbuat. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya.